Halo sobat, pintu teater telah dibuka. Pada video kali ini, Mimin mau ngebahas salah satu series bergenre thriller yang rilis di akhir tahun 2022. Series ini dibintangi oleh Luke Evans, menceritakan tentang misi penyelamatan seorang wanita bernama Amber Cerbero yang ditahan di Venezuela. Amber merupakan istri dari Prince dan saudara perempuan dari Bambi, yang mana mereka berdua adalah anggota pasukan khusus yang sudah terlatih dan ahli dalam merancang strategi. Mereka berdua pun bertekad untuk mencari Amber dengan banyaknya rintangan yang harus mereka lewati. Apakah Bambi dan Prince mampu menemukan Amber serta menyelamatkannya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan gerombolan pria bersenjata menawan seorang wanita yang bernama Amber. Di sana, Amber terus meminta tolong agar dirinya dilepaskan, namun orang-orang di sana tidak meresponnya dan menyuruh Amber untuk tetap diam. Kemudian berpindah pada kilas balik di 6 bulan yang lalu, terlihat pesta pernikahan antara Amber dan Prince. Di tengah jalannya pesta, nampak ibu Amber yang seorang pecandu itu beranjak keluar, hendak mencari udara segar karena merasa kurang nyaman, dan disusul oleh Bambi yang langsung menghampirinya. Bambi meminta agar ibunya bertindak seperti biasa saja di dalam, namun ibunya meminta agar Bambi kembali masuk saja. Di malam harinya, saat semua menikmati pesta termasuk Prince dan Amber, tiba-tiba rekan Prince yang bernama Drifter mendapatkan kabar harus pergi bertugas untuk menjalankan misi terbang jauh ke Afghanistan, menyelamatkan Sandra esok hari. Dia pun langsung memberitahu Bambi dan anggota yang lain termasuk Prince tentang kabar tersebut dan meminta agar Prince menikmati malam sebelum berangkat esok pagi. Prince lalu memberitahu hal itu pada Amber. Terlihat Amber pun terkejut mendengar hal itu bercampur rasa khawatir. Namun Amber mencoba mengerti dan menikmati waktu berdua sebelum Prince berangkat. Keesokan paginya, Prince, Bambi, dan anggota lainnya sudah berada di Afghanistan. Ketika akan mendaratkan helikopter, Prince mencoba turun. Rupanya ada yang menyerang dari bawah dan terjadilah baku tembak. Dan Prince pun memutuskan untuk melompat. Beruntungnya dia selamat, sementara rekannya bergeser pindah tempat dan mendarat dengan selamat. Prince pun terpisah tempat dengan yang lainnya. Semua pun sudah mengambil posisi masing-masing. Prince yang sendirian mengamati para sandera yang digiring pergi oleh orang-orang itu, mengarah pada tempat rekannya. Prince pun meminta agar rekan-rekannya bersiap, dan dengan mudah beberapa sandera pun berhasil diselamatkan. Kemudian mereka berusaha menjemput Prince di atas bukit, dan di seberang mereka terlihat ada sebuah bunker yang mana lawan menggunakan senapan mesin. Drifter pun berinisiatif mengendap-endap saat yang lainnya berbaku tembak. Dia pun berhasil menembak orang itu di bunker. Setelah itu, saat Drifter ingin kembali, ternyata dia harus tertembak oleh lawan dari arah lain, membuat Drifter tergeletak tidak bergerak sama sekali. Prince yang masih yakin Drifter masih hidup mencoba untuk berkomunikasi dengannya, dan di saat itu pula Prince juga tertembak, namun untungnya dia masih selamat. Melihat lawan semakin banyak, Bambi pun bergegas untuk pergi dari sana membawa Prince yang terluka dan mengatakan bahwa Drifter sudah tewas. Prince yang masih ragu itu sempat menolaknya, namun Bambi memaksa untuk segera pergi. Setelah 3 bulan berlalu, nampaknya Prince masih memikirkan tewasnya Drifter, namun dia tidak bercerita pada Amber. Lalu Amber yang penasaran mendatangi kakaknya Bambi tentang misi yang ditugaskan pada Bambi, Prince, dan yang lainnya itu. Bambi pun bercerita bahwa dirinya melakukan apa yang harus dia lakukan, karena pada saat itu dia melihat Drifter tidak bergerak sama sekali. Pada malam harinya, Amber, Prince, dan Bambi makan bersama.
Mereka mengisi percakapan dengan membahas anak-anak drifter. Lalu tiba-tiba Prince membahas tentang misi sebelumnya itu. Prince akan memaksa Bambi untuk mengakui kesalahan atas kematian drifter. Namun Bambi merasa tidak nyaman dan berlalu pergi. Begitu juga Amber yang pergi pulang karena kecewa melihat sikap Prince pada kakaknya. Di rumah, Prince mencoba meminta maaf dan menjelaskan apa yang dirinya rasakan. Amber terus menentang apa yang dikatakan Prince. Melihat Amber yang terus membela kakaknya itu membuat Prince kesal dan terjadilah perdebatan antara mereka. Prince lalu mencoba menurunkan ego dengan menggoda Amber. Tetapi tiba-tiba Amber melihat ada suar di sana yang mana Amber merasa seperti Prince ingin mengendalikannya. Prince mencoba menjelaskan itu hanya untuk keamanan saja. Amber yang kesal berlalu pergi keluar untuk menenangkan diri berjogging malam. Sedangkan Prince memasukkan diam-diam alat pelacak suar itu pada tas milik Amber. Dan sementara itu terlihat Bambi sedang minum dan memikirkan bagaimana begitu beratnya saat Bambi memberitahu kabar kematian drifter pada istrinya. Keesokan harinya, Amber yang berprofesi sebagai ilmuwan ini sedang melakukan sebuah presentasi tentang bahayanya kecanduan. Bahkan dia menjadikan pengalaman ibunya yang mana adalah seorang pecandu obat-obatan. Di sini, Amber mencoba menerangkan bahwa kecanduan itu dapat diobati dan ada obatnya. Setelah itu Amber berada di lab. Dia masih menganalisis terkait obat dari kecanduan. Amber yakin bahwa itu adalah obatnya melalui tumbuhan. Mentornya yang mendengar hal itu mensupport Amber yang fokus ingin merampungkan penelitian. Dia lalu memutuskan untuk pergi ke Kolombia mencari dan meneliti langsung obat-obatan tersebut. Singkatnya, Amber bersama beberapa rekannya sudah berada di hutan Kolombia. Mereka semua mulai menyusuri sudut-sudut hutan untuk mencari tumbuh-tumbuhan yang akan diteliti. Bahkan mereka juga singgah ke tempat lingkungan suku asli di sana dan ikut dengan adat istiadat di sana. Amber mengikuti ritual tetua suku itu, membuat Amber membayangkan beberapa hal di masa lalunya. Scene berganti pada 2 minggu kemudian. Nampak Bambi sedang bersantai berbincang dengan ibunya. Bambi bercerita bahwa Amber tidak ada kabar sudah beberapa hari. Ibunya pun merasa khawatir mendengarnya dan meminta agar Bambi menyusul memastikan keadaan Amber. Bersama dengan itu terlihat di tempat camp, Amber dan rekan-rekannya itu ada beberapa orang mendatangi mereka dengan membawa persenjataan. Orang-orang itu lalu menanyakan sedang apa Amber dan para rekannya berada di sana. Salah satu dari rekannya itu menjawab bahwa mereka sedang mengadakan riset ilmiah dan sudah mendapatkan izin dengan memberikan bukti suratnya. Tiba-tiba di sini orang-orang itu langsung memeriksa semua barang bawaan. Dan yang mengejutkan Amber adalah mereka menemukan alat suar pelacak di tasnya, yang mana dia tidak mengetahui bahwa Prince yang sengaja memasukkannya. Terpaksa Amber dan para rekannya pun disandra dan digiring oleh kelompok orang tersebut. Di samping itu Prince yang juga khawatir istrinya sudah tidak ada kabar langsung menghubungi Bambi. Prince menunjukkan sinyal dari alat pelacak suar yang disimpan berada di dalam sebuah tebing. Bambi terkejut karena ada alat pelacak yang disimpan atau dibawa oleh Amber. Bambi menjelaskan bahwa Amber harus steril dari alat komunikasi atau pelacak karena dia bekerja sampingan untuk CIA. Mendengar hal itu, Prince merasa khawatir karena dia tidak mengetahui apapun dari istrinya ataupun Bambi tentang Amber yang bekerja untuk CIA. Namun Bambi merasa penjelasan itu untuk saat ini belum penting karena yang terpenting adalah keselamatan Amber. Mereka berdua pun segera mengemasi peralatan untuk terbang langsung menuju Kolombia. Dan kemudian scene diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang melakukan yoga. Wanita itu bernama Violeta. Ia seorang jurnalis Kolombia. Tak lama datang suaminya yang bernama Ernesto menceritakan tentang wanita asal Amerika bernama Amber yang hilang diculik sekelompok pemberontak. Ia diculik saat melakukan penelitian pengobatan tradisional.
Ernesto mendapatkan panggilan dari ayah mertua Amber yang meminta bantuan pada Violeta untuk mencari informasi dari para kenalan Violeta. Di samping itu, terlihat Amber hanya sendiri dibawa ke suatu tempat oleh para pemberontak itu. Rupanya, rekan-rekan Amber semua sudah dieksekusi oleh mereka dan hanya menyisakan Amber yang dibiarkan hidup. Amber nampak dibawa ke sebuah rumah pemukiman yang padat penduduk. Rumah itu adalah markas dari para pemberontak. Di tempat itu, Amber masih terpukul karena menyaksikan para rekannya dieksekusi di hadapannya. Kembali pada Violeta yang mencoba mencari informasi tentang Amber. Violeta mendatangi seorang senator yang ternyata tidak bisa membantu apa-apa. Dia hanya mengatakan bahwa para pemberontak itu pasti akan mengembalikan Amber. Violeta meneruskan pencarian ke sebuah tempat menemui seseorang yang bernama Enrique. Diketahui ia adalah juru bicara para pemberontak. Awalnya, Enrique mengira kedatangan Violeta untuk mewawancarainya. Tapi Violeta tanpa basa-basi langsung meminta agar Amber dibebaskan. Seolah tidak mengerti, Enrique langsung mengusir Violeta. Berpindah pada Bambi dan Prince yang sudah sampai di Bogota, Kolombia. Mereka berdua langsung mendatangi kedubes Amerika. Di sana, mereka bertemu dengan keamanan kedubes yang bernama Emick Dunn. Dia memberi kabar bahwa penculik Amber meminta tebusan sekitar $250.000 dan kedubes sedang melakukan negosiasi. Tetapi di sini Prince meminta agar langsung saja membayarnya. Bambi yang melihat Amick bertele-tele, dia pun meminta bertemu dengan atasannya langsung. Tak lama datang atasannya yang bernama Natalie. Dia lalu mengajak mereka berdua ke sebuah ruangan yang menunjukkan di sana ada sebuah pemantauan tempat keberadaan Amber diculik. Natalie menyampaikan bahwa keberadaan Amber sudah ditemukan dan kini sedang berlangsung negosiasi agar Amber cepat kembali. Kemudian Bambi mengobrol bersama kolonel yang memimpin. Kolonel menerangkan bahwa tempat Amber diculik adalah pemukiman padat penduduk yang sulit untuk mereka melawan para penculik. Dan jika ada polisi masuk, semua alarm di sana akan berbunyi. Dan sebenarnya pasukan penembak jitu kolonel sudah ditempatkan di beberapa titik di sana. Namun semuanya harus ada otoritas dari kedubes. Di sisi lain, Amber meminta pada si penculik agar meminjamkan ponsel untuk dirinya menghubungi keluarga. Bahkan Amber siap membayarnya. Tapi si penculik tidak mengizinkan. Dan dia menanyakan alat suar pelacak milik Amber yang mereka temukan. Amber beralasan bahwa itu suar longsoran salju karena Amber pemain ski. Beralih pada orang-orang yang sedang berdemo besar-besaran. Rupanya di sana ada pimpinan dari para kelompok penculik Amber, yaitu wanita bernama Graciela. Rekannya melaporkan pada Graciela bahwa ditemukan alat militer di ransel Amber. Graciela pun akan menemui Amber. Bersama dengan itu, terlihat Bambi dan Prince bertemu dengan Ernesto serta Violeta. Di sana Violeta menerangkan dirinya belum banyak mendapatkan informasi. Violeta juga pernah saudaranya diculik dan terbunuh karena gerak lamban dari para polisi. Sehingga dulu dia melakukan pencariannya sendiri. Prince juga mengatakan bahwa dia merasa ini seperti transaksi bisnis jadinya. Sementara itu, Graciela menemui Amber. Di sana Amber memohon pada mereka agar membebaskannya dan dia akan memberinya uang. Tapi Graciela hanya tertawa dan langsung menginterogasi Amber terkait alat suara yang dia yakini adalah alat militer dan mencurigai Amber salah satu utusan dari CIA. Amber pun awalnya mengelak bahwa itu utusan pendeteksi longsor salju, namun setelah ditekan Amber pun jujur bahwa suamilah yang menyimpannya tanpa sepengetahuan Amber untuk menjaganya. Tapi di sini Graciela dengan alat suara itu menjadi merubah cara pandang terhadap Amber karena curiga Amber salah satu utusan CIA. Dan Graciela membatalkan negosiasi dengan kedubes untuk pembebasan Amber.
Natalie pun memberitahu Bambi tentang keputusan dari para penculik yang tidak akan membebaskan Amber, bahkan bisa saja membunuh Amber. Dan kedubes kini akan mencoba melakukan misi penyelamatan Amber, menunggu keputusan dari atasan. Bambi yang mendengar hal itu pun memberitahu penyebab kegagalan pembebasan Amber gara-gara suar milik Prince. Nampak Prince sangat menyesali karena itu adalah kesalahannya. Maka Prince yang benar-benar khawatir akan keselamatan istrinya tidak bisa menunggu keputusan misi penyelamatan dari CIA. Prince memutuskan untuk langsung melakukan penyelamatan sendiri bersama dengan Bambi. Mereka berdua pun mempersiapkan persenjataan mereka dan bergegas ke lokasi tempat Amber berada. Saat sudah berada di sana, nampaknya para penembak jitu kolonel melihat mereka berdua. Kolonel pun mengarahkan agar menjaganya. Lalu terlihat mereka berdua sudah berada tepat di rumah penculikan, namun mereka tidak menemukan siapapun termasuk Amber. Tapi saat ingin kembali ada seorang komplotan yang melihat mereka. Mereka berdua pun tertahan di sana mencoba untuk beranjak dari tempat itu. Dan terjadilah baku tembak, termasuk dibantu oleh para penembak jitu pasukan kolonel, hingga menewaskan beberapa orang di sana. Bambi dan Prince pergi dari sana dan akan merencanakan langkah selanjutnya. Kemudian, scene dilanjutkan dengan memperlihatkan Amber ternyata dibawa ke hutan perbatasan antara Kolombia dan Venezuela oleh para pemberontak itu. Di sisi lain, nampak Prince diwawancarai pada program televisi tentang penculikan Amber istrinya. Di sini, Prince menyampaikan bahwa dia ingin militer Kolombia meningkatkan tindakannya terhadap istrinya yang tak memiliki salah apapun. Dan tanpa secara langsung, Prince mengkritik para penguasa Kolombia dan Amerika. Dengan tayang Prince di media, rekannya yang bernama Mitch langsung menghubunginya karena merasa Bambi dan Prince malah mengundang perhatian di masa pemilu. Bahkan pihak militer yang akan turun dan saat itu sangat berbahaya karena para militer akan menembaki para pemberontak juga sandranya. Tapi dengan santainya, Bambi menjawab bahwa dirinya akan ikut operasi militer dan memastikan Amber tetap aman. Berpindah pada Amber yang dibawa menyusuri hutan, ternyata Amber dibawa kembali ke tempat asal di mana mereka dan rekannya disandra. Amber nampak emosi dan hampir membunuh salah satu dari penculik itu. Amber pun langsung diamankan oleh mereka. Kembali pada Bambi dan Prince yang mendatangi kantor militer di mana mereka berdua ingin ikut dalam operasinya. Tapi pihak militer menolaknya karena merasa mereka berdua telah mengkritiknya di media. Selanjutnya, Prince dan Bambi menghadiri acara penggalangan dana yang diadakan oleh Violeta. Di sana, mereka berdua memanfaatkan situasi untuk menemui jenderal. Bambi lalu meminta maaf pada kolonel atas tindakannya yang langsung mendatangi tempat para pemberontak tanpa konfirmasi. Sedangkan Prince mencoba meminta bantuan jenderal agar bisa menyelamatkan istrinya, walaupun keluar dari prosedur dengan penawaran banyak hal untuk jenderal. Kemudian nampak Violeta mengadakan semacam siaran yang mana Bambi ada di sana. Bambi menyampaikan kekhawatiran dan penuh perhatiannya pada Amber yang ternyata mendengarkan semua yang dikatakan oleh Bambi. Violeta juga menyampaikan akan mendatangi mereka agar mereka dapat menyampaikan keinginan mereka pada dunia yang mendengarkan. Lalu terlihat rekan sekaligus kekasih Graciela ini merasa ingin membebaskan Amber karena bisa membahayakan hidup mereka. Tapi Graciela meyakinkan bahwa dengan menahan Amber mereka dapat membuktikan kelompok mereka lebih kuat dibanding pemerintah. Pada malam harinya, Violeta pun sudah sampai di hutan tempat para penculik. Ia disambut oleh Graciela yang langsung mempertemukan Violeta dengan komandannya. Violeta tanpa basa-basi mengatakan agar mereka membebaskan Amber sebelum terjadi hal yang buruk pada mereka. Dan Violeta berjanji akan meriliskan citra yang bagus di media tentang mereka. Tapi si komandan pemberontak itu tidak menggubrisnya dan meminta agar Violeta dapat mencari tahu langsung pada Amber apakah Amber adalah orang suruhan CIA.
Violeta pun dipertemukan dengan Amber untuk saling berbincang. Violeta langsung memberitahu bahwa para si penculik itu ingin mengetahui identitas Amber, apakah seorang agen CIA atau bukan. Namun Violeta tidak peduli dengan hal tersebut, karena yang terpenting adalah Amber selamat dan akan mengatakan pada komandan penculik itu bahwa Amber tidak bersalah. Amber lalu menegaskan agar Violeta tetap bersamanya karena dia yakin bahwa Bambi sedang menuju tempat itu. Dan Violeta hanya menjadi alat agar Bambi dan yang lainnya dapat melacaknya. Dan benar dugaan Amber, kini Bambi dan Prince sudah berada di sekitaran tempat tersebut. Ia sudah memantau pergerakan mereka. Nampak Violeta yang melaporkan pada komandan penculik itu bahwa Amber bukanlah agen CIA dan meminta agar Amber pergi bersamanya. Namun Violeta malah dibawa juga menjadi sandera. Dan mereka semua berkemas untuk berpindah. Bersama dengan itu para tentara Kolombia sudah bersiap dan berada di sekitar hutan tempat para penculik tersebut. Situasi di sana sangat mencekam yang mana para penculik ini sudah terkepung, bahkan komandan penculik juga sudah tertembak. Walau dalam keadaan terdesak, para penculik sekaligus pemberontak itu meledakkan sebuah bom di salah satu kafe di Bogota sebagai bentuk ancaman. Dengan hal itu, para militer mundur termasuk Prince dan Bambi karena tidak ingin ada lebih banyak korban sipil karena ledakan yang akan dilakukan oleh para pemberontak. Kemudian di camp, Jenderal menyampaikan pada kolonel bahwa kini militer tertekan oleh media yang menyudutkan sehingga harus mundur. Di sini, kolonel langsung menyampaikan bahwa masih ada kesempatan untuk mengepung mereka. Kolonel pun berencana membawa beberapa orang saja dari pasukannya untuk menuju ke perbatasan yang akan dilewati para pemberontak itu. Kini, Kolonel Bambi dan Prince sudah sampai di perbatasan, sudah bersiap untuk melakukan penyergapan. Dan saat para pemberontak itu sudah terlihat, mobil salah satu sopir mobil utama pun ditembak hingga tewas. Dan ranjau pun segera diledakkan menghentikan perjalanan mereka. Hingga terjadilah baku tembak. Para pemberontak yang terdesak itu kini keluar dari mobil dengan penutup kain untuk membuat militer bingung. Dan hal itu pun membuat Violeta tertembak. Namun dengan sigap langsung dibawa. Dengan kejadian itu membuat para militer menjadi berhati-hati dalam menembak. Prince yang melaju ke depan lebih dulu itu sudah berhasil menemukan Amber. Namun saat sudah dalam pelukannya, dia teralihkan hingga Prince tertembak dan tak sadarkan diri. Amber pun kembali dibawa oleh mereka karena datang perbantuan kelompok pemberontak itu yang semakin banyak. Scene dilanjutkan dengan memperlihatkan pasca baku tembak antara para penculik dengan militer, yang mana militer gagal menyelamatkan Amber yang berhasil dibawa kembali oleh para penculik. Selanjutnya terlihat para penculik itu sudah sampai di wilayah Venezuela. Nampak Graciela masih terpukul atas kematian kekasihnya yang bernama Fami, sehingga Graciela sangat ingin membunuh Amber. Di sisi lain nampak Prince yang baru siuman sudah berada di rumah sakit. Prince dengan penuh kesakitan itu masih menyesali karena gagal menyelamatkan istrinya. Kembali pada Amber yang ternyata Graciela mengurungkan niatnya untuk membunuh Amber. Mereka pun membawa Amber ke markas mereka. Bersama dengan itu, terlihat Kolonel Bambi dan pasukan yang tersisa masih berada di perbatasan dan kini sedang mengintai markas para pemberontak itu. Kolonel menyampaikan mereka tidak bisa menyerang markas pemberontak itu karena akan dianggap pernyataan perang terhadap pemerintah Venezuela. Kolonel memutuskan untuk kembali ke Kolombia. Tapi Bambi menolaknya dan akan tetap berada di perbatasan itu walaupun sendiri, karena Bambi tidak akan bisa pergi tanpa membawa Amber. Kolonel pun mengizinkan Bambi dan meminta tetap berhati-hati karena Bambi hanya sendirian.
Di sisi lain, Prince dikunjungi oleh ayahnya. Prince bercerita bahwa dirinya sudah memeluk erat istrinya namun terlepas lagi. Ayahnya menyampaikan bahwa Prince harus mempertimbangkan kembali soal Amber yang berbohong bahwa dirinya bekerja di CIA. Perkataan itu pun terus berputar dalam benak Prince. Berpindah pada Bambi yang sudah menganalisis situasi di sana. Dia menyimpan armor dan persenjataannya dikubur di dalam tanah. Lalu Bambi mengitari pemukiman. Di sana rupanya markas penculik itu adalah tempat narkoboy. Tak lama Bambi menerima telepon dari Mitch yang ternyata tidak bisa membantu apa-apa. Nampak Mitch saat di rumahnya menemui kekasihnya yang bernama David. Dia memberitahu soal Amber dan Bambi yang berada di tempat pabrik narkoboy Venezuela. David menyarankan Mitch harus membantu Amber dan Bambi. Mereka berdua pun berdebat mempermasalahkan hal tersebut. Pada malam harinya terlihat Bambi berada di bar untuk minum-minum. Dia melantur hingga bercerita pada pelayan di sana bahwa beberapa masa lalunya yang pernah membunuh pemerkosa Amber saat kecil. Bambi juga membuat masalah dengan dua orang pria di sana hingga Bambi dihajar habis oleh kedua orang tersebut dan diselamatkan oleh pelayan itu, dibawa ke rumahnya. Keesokan harinya Bambi mulai mencoba beradaptasi dengan lingkungan. Pelayan itu begitu baik pada Bambi yang mengizinkannya berada di rumahnya. Bambi juga memulai beberapa aktivitasnya di sana dengan memancing ikan, bahkan menjualnya bersama Javi, saudara dari pelayan itu. Dan itu adalah bagian dari rencana Bambi agar dapat menembus markas tempat Amber disandra tanpa dicurigai. Di sisi lain terlihat Prince mendatangi kantor ayahnya untuk mengadakan rapat bersama politikus. Nampak Prince masih memikirkan keselamatan istrinya dan ayahnya yang melihatnya terus mencoba menasihatinya. Pada saat melakukan rapat tentang politik, Prince pun masih menyeratkan rasa kehilangan istrinya. Senator di sana pun memberikan wejangan pada Prince yang intinya keamanan Amerika harus kuat dan warga Amerika harus aman saat berpergian kemanapun. Sementara itu nampak Mitch mendatangi atasannya. Dia membahas soal Amber dan mengajukan dan membujuk bosnya untuk membantu Bambi dalam menyerang tempat di mana Amber diculik. Bosnya pun merespon agar melakukan operasi rahasia. Kembali pada Prince yang sepertinya sedang dekat bersama seorang wanita yang bernama Riz, hingga mereka saling berkirim pesan dan perhatian. Prince dan Riz pun saling bertemu di mana Riz membantu untuk memerban jahitan lukanya. Dan nampak Riz menggoda Prince yang awalnya menolak dan akhirnya Prince pasrah membiarkan tubuhnya dijamah oleh Riz. Kemudian scene dilanjutkan dengan memperlihatkan situasi markas tempat Amber ditahan yang begitu banyak penjagaan. Tak lama nampak Javi datang untuk mengantarkan semua ikan hasil tangkapannya. Nampaknya Javi memang sudah biasa mengantarkan ikan hasil tangkapannya ke tempat itu. Sementara itu nampak Amber dibawa keluar untuk bertemu dengan seorang pria yang bernama Thomas. Sepertinya Thomaslah yang menguasai markas tersebut. Di sana, Amber menanyakan keadaan suaminya pada Thomas, namun Thomas tidak mengetahui hal tersebut. Lalu Thomas menanyakan tentang Amber yang diduga adalah bagian dari CIA. Namun lagi-lagi Amber menegaskan bahwa dirinya hanya seorang ilmuwan yang sedang meneliti. Dan dia ditawan cuman karena ditemukannya suar alat militer milik suaminya. Thomas terus mendesaknya agar mau mengakui bahwa Amber adalah agen CIA. Tapi Amber tetap tidak meresponnya, bahkan tidak takut ancaman Thomas. Amber sudah tahu apa arti ketakutan itu. Saat kecil ia diperkosa dan Bambi yang menolongnya. Dan bahkan kali ini Amber masih yakin bahwa Bambi dan suaminya akan menyelamatkannya. Thomas pun berlalu meninggalkannya. Thomas langsung menemui Graciela untuk berbela sungkawa.
Thomas juga menyarankan agar Graciela lebih baik untuk sementara waktu diam di markas untuk menenangkan diri. Kemudian Thomas pergi dari markas mendatangi seorang pria. Thomas melaporkan bahwa dirinya ingin membuat sebuah video memanfaatkan Amber yang mana keluarganya militer. Pria itu kurang sepakat dengan hal itu dan menyuruh Thomas untuk mencari tahu apa keterkaitan Amber dengan semua hal ini. Kembali pada Amber yang terlihat sedang membayangkan saat Prince sudah hampir menyelamatkannya dan Prince harus tertembak karena melindunginya. Saat termenung itu Amber mendengar suara teriakan seorang wanita yang ternyata berbicara sendiri. Wanita itu bernama Hildy. Amber pun mencoba mendekatinya dan berbincang dengannya. Namun Amber merasa Hildy ini terus berhalusinasi. Setelah itu Amber melihat di lorong ada lubang di atap. Dia pun memikirkan suatu cara agar dapat memanfaatkan lubang tersebut. Keesokan harinya Amber sedang workout di tengah guyuran hujan. Hildy lalu mendekatinya. Amber pun mengatakan kemungkinan mengidap ciri-ciri penyakit skizofrenia karena sering berhalusinasi. Tapi Hildy merasa dia baik-baik saja. Amber lalu menanyakan mengapa Hildy dapat bertindak bebas tanpa diawasi. Padahal jika Amber seperti itu, dia akan kabur. Hildy menerangkan jika ingin tidak terlalu diawasi, Amber harus menjadi buruh gratis. Namun jika untuk kabur dirasa itu sangat mustahil karena penjagaannya sangat ketat. Selain itu Hildy meminta agar Amber tidak meminum sup yang dihidangkan para penjaga karena beracun. Amber kini terlihat sudah mulai menjadi buruh. Dia bekerja membantu segala pekerjaan yang ada di sana. Hingga dia diberi sebuah tas sebagai tanda terima kasih atas pekerjaan Amber. Dan setahap demi setahap Amber terus memperbesar lubang atap yang dia temukan sebelumnya. Hildy yang melihatnya mengatakan bahwa jalan itu sulit digunakan untuk kabur. Dan Hildy tahu cara untuk kabur, namun sangat sulit. Dan tidak bisa diberitahu karena Hildy bisa dibunuh. Dan saat mereka diberikan hidangan, ternyata sup itu tidak beracun. Hildy hanya bercanda karena dia ingin sup yang banyak. Kemudian di suatu waktu, Amber diperintahkan untuk mengganti pakaian dan wajahnya dipoles dengan make up. Rupanya Thomas akan membuat video sesuai dengan apa yang dia inginkan. Thomas lalu mencoba mengarahkan apa saja yang harus dikatakan oleh Amber di depan kamera. Saat Thomas mulai merekam Amber, nampaknya Amber malah dengan penuh tawa seperti meremehkannya. Thomas pun menegaskan kembali pada Amber, tapi beberapa kali rekaman itu Amber tidak sesuai dengan apa yang diarahkan Thomas, hingga membuat Thomas benar-benar kesal. Kemudian nampak Amber dan Hildy melepas penat dengan memainkan permainan sembari meluapkan keluh kesah yang mereka rasakan tentang hidupnya serta keluarganya. Bahkan Amber hingga mengatakan bahwa suaminya tidak akan menyelamatkannya. Selain itu Amber merasa dirinya tidak sepenuhnya cinta pada Prince. Di pagi hari saat Amber bekerja, Hildy menemuinya dan memberitahu cara untuk kabur. Namun Amber harus membunuh seorang penjaga agar lolos. Hildy juga menerangkan detail apa saja yang harus dilakukan dan rute mana saja yang harus dilalui oleh Amber. Pada malam harinya Amber mendatangi Hildy untuk melakukan aksi kabur mereka. Namun ternyata Hildy tidak berniat untuk kabur. Amber pun memutuskan dia pergi sendirian. Amber memulai aksinya dengan melalui lubang atap yang sudah dia buat. Dan dengan penuh kehati-hatian ia menjebol dinding. Kemudian dengan waspada dia memotong pagar kawat untuk keluar dari zona markas. Setelah itu dia penuh keberanian langsung melajukan ATV dengan sangat cepat saat penjaga tidur. Dengan aksi kaburnya Amber itu tidak berlangsung lama disadari oleh para penjaga. Mereka semua pun berkumpul dan bergegas melakukan pencarian Amber. Nampak ini Amber sudah berada di tebing air terjun dan terdengar suara anjing pelacak sudah berada di sekitarnya. Walau dipenuhi rasa takut, Amber pun meloncat lalu bersembunyi. Ketika sudah dirasa tenang, dia pun melanjutkan menyusuri tebing demi tebing yang mana dia harus terjatuh hingga kepalanya terbentur keras kepada bebatuan. Namun untungnya dia masih bisa bertahan dan melanjutkan berenang mengitari sungai. Dia pun bertemu dengan nelayan yang sedang melajukan perahu.
Nelayan itu pun memberikan bantuan tumpangan kepada Amber. Tapi tak berselang lama, saat akan mendarat, sialnya usaha Amber sia-sia karena nelayan itu tewas ditembak dan Amber kembali tertangkap. Amber yang sudah dibawa kembali ke markas pun langsung ditahan dan terlihat Thomas mengumpulkan semua orang di sana lalu membawa Hildy untuk dieksekusi karena sudah memberitahu rute kabur pada Amber. Hildy dengan tenang memberikan pesan terakhirnya pada Amber bahwa dia yakin Amber akan baik-baik saja. Amber yang merasa dia yang salah mengajukan pada Thomas agar Amber saja yang dihukum mati. Namun dengan cepat eksekutor langsung menembak Hildy tepat di depan mata semua orang, termasuk Amber yang langsung terpukul ketika menyaksikan hal tersebut. Kemudian, scene dilanjutkan dengan memperlihatkan Prince yang sedang bersenang-senang main lato-lato dengan Reese. Setelah selesai, Prince menegaskan bahwa mereka tidak selamanya harus seperti itu, dan Reese mengungkapkan mereka hanya bersenang-senang saja. Namun Reese berharap ada kesempatan baginya untuk bersama Prince. Berpindah pada Bambi yang sedang bersantai tidur di hammock. Dia didatangi oleh Mitch dan Prince. Mereka berdua menyampaikan bahwa mereka memiliki rencana untuk membebaskan Amber dan sudah tahu kelemahan para penjaga militer di Venezuela. Bambi menolak untuk ikut karena dirinya sudah memiliki rencananya sendiri dan meminta agar mereka berdua pergi saja untuk saling mengabari. Tapi seketika Prince membius Bambi lalu membawanya ke sebuah tempat. Di sana Bambi langsung diikat di tempat tidur karena Prince merasa Bambi sudah sangat kacau karena kebanyakan minum dan akan mencoba untuk mengeluarkan efek alkoholnya. Keesokan harinya saat Bambi sudah dirasa tenang, Prince pun melepaskan ikatannya. Prince menerangkan pada Bambi bahwa tempat di mana Amber ditahan itu adalah tempat pusat pengiriman narkoboy semacam fasilitas rahasia yang dikendalikan oleh seorang menteri Venezuela yang bernama Tariq Marwan. Dia memiliki kewenangan penuh untuk mengarahkan militer, termasuk melepaskan Amber. Sehingga Prince dan Mitch berencana untuk menculik saudara Tariq untuk melakukan pertukaran. Bambi pun mau tidak mau ikut dalam rencananya. Selanjutnya, mereka semua mulai menjalankan misi tersebut. Diawali dengan mereka mengintai dan menunggu saat orang itu melakukan yoga. Tiba-tiba saat di perjalanan nampaknya semua tidak berjalan sesuai rencana karena terjadi kecelakaan lalu lintas tepat di depan mobil mereka sehingga mereka kehilangan peluang. Dengan kejadian tersebut, Bambi merasa lebih baik menggunakan rencananya masuk melalui kenalan yaitu Javi si penjual ikan. Tapi Prince kembali membujuk Bambi untuk mencoba ulang rencananya menculik saudara Tariq. Dan Prince sangat membutuhkan Bambi karena Bambi adalah keluarganya. Mereka berdua pun yang sempat bersih tegang menjadi harmonis kembali. Bahkan Prince jujur bahwa dirinya menyelingkuhi Amber namun hanya sesaat. Bambi tidak marah dan meminta agar Prince tidak memberitahu Amber. Bambi juga meminta maaf karena tidak memberitahu Prince bahwa Amber bekerja untuk CIA. Mereka pun melanjutkan langkah selanjutnya. Kini Bambi dan Prince sudah berada di dalam sebuah stadion tempat di mana saudara Tariq yang bernama DJ Momo itu berada. Dan Mitch standby di depan stadion dan menyiapkan suntikan, lalu diberikan pada mereka berdua. Saat Bambi dan Mitch akan menjalankan rencana, nampaknya salah satu petugas keamanan mengikuti mereka karena curiga. Petugas itu pun dengan mudah dilumpuhkan. Begitu juga petugas ambulan di luar yang berhasil Mitch lumpuhkan. Kemudian mereka berdua mendatangi Momo dan langsung mengelabuinya untuk dimasuki cairan pada minumannya. Setelah berhasil, efeknya Momo langsung berlari ke toilet karena sakit perut. Hal itu dimanfaatkan oleh mereka berdua menyerang penjaga Momo, namun saat akan membawa Momo terdapat kendala karena Momo didatangi oleh kekasihnya yang kemudian bercocok tanam di tempat sepi. Ketika dia enjoy bercocok tanam, Bimba dan Prince pun mengejutkannya lalu membawa Momo pergi dari sana.
Setelah berhasil mengamankan Momo, Mitch yang memang seorang bagian dari CIA ini mendatangi Tarik di kantornya. Mitch tanpa basa-basi langsung mengutarakan maksudnya meminta bantuan agar membebaskan Amber. Tapi Tarik tidak bisa membebaskannya karena merasa Amber adalah seorang kriminal dalam artian CIA yang memusuhinya. Mendengar hal itu, Mitch pun merespon dengan menunjukkan tanda bahwa saudara Tarik yaitu Momo ada di tangannya dan bisa membunuhnya kapan saja. Kemudian, scene dilanjutkan dengan memperlihatkan Bambi dan Prince yang baru selesai berbelanja. Di sana, Bambi mendatangi tawanannya yaitu Momo. Nampak Momo mengatakan bahwa Tarik tidak akan menyelamatkannya, maka dia meminta agar membebaskannya saja. Tapi Bambi tidak mendengarkan. Bambi, Prince, dan Roy masih menunggu telepon dari Tarik yang tak kunjung menelpon. Hal itu membuat Bambi merasa rencana itu tidak berhasil. Tapi Bambi menenangkannya. Pasti semuanya akan berjalan sesuai rencana. Lalu Roy memberitahu mereka berdua yang viral di Twitter karena penculikan Momo. Di sisi lain terlihat Violeta seperti masih was-was dan mengurung diri pasca terjadinya baku tembak saat dia menjadi tahanan. Tampak Ernesto sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya itu dan meminta agar Violeta mau menceritakan kejadian yang sudah dilalui. Tak lama Violeta mendapat notifikasi viralnya Bambi dan Prince yang menculik Momo. Kemudian Violeta menemui presiden di istananya. Di sana presiden begitu mengagumi kehebatan Violeta sebagai jurnalis yang banyak dikagumi oleh masyarakat. Violeta langsung tanpa basa-basi menanyakan pendapat presiden soal penculikan Momo, yang mana itu adalah orang-orang Amerika. Violeta juga mengatakan dirinya mengenal orang-orang itu dan menanyakan mengapa presiden tidak menangkap. Presiden pun merespon bahwa kasus itu masih dalam tahap investigasi. Violeta pun berlalu dengan merasa ada kejanggalan seperti presiden mengelak. Violeta menjadi yakin bahwa CIA terlibat dalam kasus penculikan Momo. Rekannya Violeta pun menyarankan agar Violeta menggali lebih dalam. Kemudian Violeta bertemu dengan Natalie dari kedubes sekaligus CIA. Violeta menyampaikan bahwa dirinya sedang menulis artikel tentang Prince dan Bambi. Lalu dia menduga Natalie lah yang membantu tindakan mereka berdua. Berpindah pada Bambi yang sedang menjemput ibunya dan membawanya ke tempat keberadaannya. Di rumah, dia menerangkan pada ibunya bahwa Amber ditahan di fasilitas situs gelap di perbatasan Venezuela dan tempatnya dikawal ketat. Maka, kini mereka sedang menyekap saudara dari orang yang berkuasa penuh di tempat Amber ditahan sebagai bentuk untuk melakukan pertukaran tawanan. Dan soal beberapa senjata di sana hanya untuk berjaga-jaga. Kemudian saat Bambi dan Prince keluar, ibunya memeriksa Momo yang disekap dan melihat-lihat persenjataan di kamar lalu bergegas untuk mandi. Sedangkan Roy sedang asik menonton bola di TV. Tiba-tiba datang beberapa orang utusan dari Tarik. Roy pun refleks membunuh 2 orang di sana. Namun Roy harus tewas ditembak oleh salah seorang dari mereka. Orang itu kemudian mencoba memeriksa kamar mandi. Tapi ibu Bambi langsung menembak orang tersebut hingga tewas. Tak lama kemudian Bambi dan Prince datang ke rumah. Mereka terkejut ketika di dalam sudah ada beberapa orang tewas termasuk Roy. Dan ibu Bambi sedang duduk termenung. Ibunya bercerita bahwa dirinya sudah membunuh seseorang. Bambi pun menenangkannya dan akan mengirim ibunya untuk pulang. Setelah itu, merasa tempatnya sudah tidak aman, Bambi dan Prince pun memindahkan Momo ke tempat yang berbeda. Di sisi lain, Violeta mendapat telepon dari rekannya di Times yang mengatakan bahwa tulisan Violeta tidak bisa dipublikasikan. Namun dia tidak tahu apa alasannya dan menanyakan apakah Violeta mengusik CIA. Violeta pun kesal karena pasti ini adalah ulah CIA. Kembali pada Bambi dan Prince yang standby menjaga Momo di tempat yang jauh dari keramaian. Tak lama datang Mitch yang menyampaikan kemungkinan ini akan sesuai dengan rencana. Kemudian Mitch menghubungi Tarik untuk menunjukkan Momo. Tapi ternyata Mitch langsung pergi saat akan ada komunikasi mengenai Momo.
Lalu di sana Bambi dan Prince mencoba menyiksa Momo di hadapan Tarik dan meminta agar Tarik membebaskan Amber. Tapi Tarik mengatakan bahwa baginya Momo tidak penting dan tidak mungkin dia membebaskan Amber karena Amber adalah mata-mata CIA. Walaupun Momo terus memohon pada Tarik, pun tetap saja dia merasa tidak perlu menyelamatkan Momo dan Tarik terus memprovokasi Prince bahwa Amber akan segera mati membusuk. Prince terpancing hingga akan menghabisi Momo, namun ditahan oleh Bambi. Lalu melihat respon Tarik yang seperti itu, mereka berdua bersepakat menjalankan rencana lain, yaitu berperang. Keesokan harinya Bambi menghubungi Natalie dan mengadakan pertemuan. Di sana Bambi meminta bantuan Natalie untuk memblokir komunikasi di tempat Amber ditahan selama 2 jam. Natalie menanyakan penculikan yang dilakukan Bambi itu apakah Mitch membantunya tanpa alasan. Bambi menjawab Mitch melakukan itu demi Amber. Tapi Natalie merasa tindakan penculikan itu justru membuat kacau karena Tarik tidak hanya mengendalikan situs gelap, namun dia juga berpengaruh di militer serta di kepresidenan. Tak hanya itu, bahkan akan lebih parah lagi. Natalie menyampaikan klien dari CIA adalah CIA itu sendiri, dan itu berarti Mitch ingin perang. CIA ingin perang, bahkan mereka tidak peduli pada Bambi jika tewas. Tapi Bambi tetap memohon bantuan pada Natalie untuk memberi waktu 2 jam saja agar dia bisa menyerang tempat itu dan menyelamatkan Amber. Natalie pun memberikan waktu tersebut hanya 48 menit saja. Mau tidak mau, Bambi pun harus memaksimalkan waktu tersebut. Bersama dengan itu, nampak Prince sedang merekrut pasukan untuk ikut menyerang dalam misi penyelamatan istrinya. Scene dilanjutkan dengan memperlihatkan Amber yang dijemur dalam keadaan terikat sudah sangat lemas tak berdaya. Di sisi lain, nampak Momo sudah dibebaskan oleh Prince dan Bambi. Momo kini mendatangi kediaman Tarik. Momo mengeluhkan bahwa dirinya menjadi korban dari urusannya Tarik yang sama sekali tidak Momo ketahui. Momo penuh kekesalan menyalahkan Tarik. Tapi Momo menemui Tarik ternyata bermaksud memohon kepada Tarik agar Amber dibebaskan, karena Momo merasa Amber memang tidak bersalah. Tarik jelas tidak mungkin mau membebaskan Amber karena dia merasa Amber adalah mata-mata CIA. Kembali pada Amber yang sudah benar-benar kacau, kini dia mengalami halusinasi yang terus membayangkan kejadian-kejadian di masa lalunya yang kelak. Terutama dia sangat mengingat jelas saat dirinya diperkosa, dan Bambi menembak pemerkosa itu hingga tewas di hadapannya. Bambi yang masih kecil itu pun mengangkat, membuang mayat tersebut sendirian. Ingatan-ingatan yang lainnya pun terus bermunculan di kepala Amber. Di samping itu, terlihat Bambi membawa Javi memperkenalkannya kepada Prince. Di sana, Prince memperlihatkan sebuah video rekaman Amber yang terlihat trauma dan dirasa itu adalah awal dari penyakit mental yang parah yang akan menyerang Amber. Namun, Bambi menyampaikan ada yang lebih parah dari itu. Javi menjelaskan bahwa ada rumor di penjara Amber akan segera dieksekusi mati karena Tarik ingin membalas dendam pada apa yang sudah dilakukan oleh Prince dan Bambi pada Momo. Dengan informasi itu, mereka berdua pun merancang sebuah rencana. Berpindah pada Amber yang dibawa oleh Thomas untuk melakukan rekaman video kembali. Tapi terlihat Amber walau sudah parah dengan efek obat, Amber tetap tidak mau menurut pada Thomas. Sehingga dengan penuh kemarahan, Thomas langsung menentukan hari di mana Amber akan segera dieksekusi. Di tempat lain, Ibu Bambi mendatangi kantor besannya, yaitu ayah Prince. Namun ternyata ayah Prince tidak ada di sana. Ibunya Bambi pun memaksa pada Rhys selaku karyawan di sana untuk menelponnya. Saat menelpon, Ibu Bambi langsung mengatakan bahwa Prince dan Bambi dalam bahaya sehingga membutuhkan bantuan. Awalnya ayah Prince merasa Prince pasti dapat melaluinya karena memang itu keinginannya. Namun Ibu Bambi terus memohon dan membujuknya agar dikirim bantuan. Kembali pada Amber yang masih berbincang dengan Thomas. Amber lagi-lagi mengalami halusinasi membayangkan Thomas seakan tewas diselamatkan oleh Bambi.
Dia juga kembali membayangkan saat-saat dirinya bertemu dengan Prince dan langsung diajak menemui Bambi. Halusinasi itu masih belum berakhir karena Amber merasa sosok Bambi ada di sisinya, seakan sangat nyata. Berganti pada Prince yang bertemu dengan Mitch. Di sana Mitch memberikan emblem bendera Kolombia untuk dikenakan pada pakaian pasukan mereka agar terlihat seperti tentara Kolombia. Prince menyadari bahwa yang dilakukan Mitch ini dalam upaya operasi penyelamatan. Ini merupakan kambing hitam untuk membuat ketidakstabilan di perbatasan Venezuela dan Kolombia. Walaupun begitu, Prince tidak begitu peduli karena ingin menyelamatkan istrinya. Selanjutnya, terlihat mereka mendapat kiriman bantuan persenjataan yang lumayan banyak dari ayah Prince, yang berpesan agar Prince dapat menjaga kehormatannya. Prince dan Bambi pun lalu mengumpulkan para pasukan bayarannya agar solid dalam misi penyelamatan ini, yang intinya tidak hanya soal uang tetapi melibatkan tugas menyelamatkan seseorang yang tidak punya salah. Setelah para pasukan itu paham, Bambi dan Prince pun dengan sangat matang meramu dan menyampaikan strategi penyelamatan itu, hingga memberikan tugas-tugas khusus pada mereka. Pada malam harinya, di tempat lain nampak Tarik, Thomas, dan Momo sedang mengadakan pertemuan dengan seseorang. Mereka mendiskusikan sebuah kesepakatan dengan seseorang. Kemudian, saat di luar tempat itu, Tarik yang sedang berbincang dengan Momo tiba-tiba ditembak oleh seseorang hingga tewas seketika. Ternyata orang yang menembak itu adalah anak buah Prince dan Bambi. Sementara itu, terlihat Bambi dan Prince berbincang mengenai alasan Prince memasuki militer, padahal dia adalah orang yang kaya raya. Prince mengatakan sebabnya adalah dia sangat mengagumi Bambi. Mereka juga membahas tentang kejadian yang menewaskan Drifter, yang intinya Bambi dilema harus membantu Prince atau Drifter. Jadi, Bambi memutuskan membantu Prince walau sampai sekarang dia masih mengingat tewasnya Drifter. Ditambah, Bambi selalu membayangkan permintaan Amber yang meminta agar Bambi harus membawa Prince kembali dari peperangan. Kemudian setelah para pasukan sudah siap, mereka pun bergegas untuk menuju markas perbatasan untuk memulai misi penyelamatan. Kemudian scene berlanjut di malam saat misi penyelamatan dimulai. Terlihat Bambi, Prince, dan pasukan bayaran sudah berada di sekitaran penjara. Mereka dengan atribut dan persenjataan lengkap sudah mengintai penjara yang mana di sana sedang mengadakan pesta. Dengan drone yang digunakan, mereka mulai menganalisa di mana saja para penjaga standby. Selanjutnya sesuai dengan posisinya masing-masing. Beberapa sudah mulai menyerang dan menerobos masuk ke dalam. Satu persatu para penjaga itu dihabisi dengan tenang untuk menyelinap karena tidak ingin terjadi peperangan yang sangat besar. Disebabkan Bambi dan pasukan berjumlah sedikit yang akan mengakibatkan kekalahan. Kemudian nampak saat Bambi sudah berada di dalam gedung tahanan, ternyata dia tidak menemukan Amber di sana. Begitu juga Prince dan pasukan yang lainnya tidak melihat keberadaan Amber di gedung tahanan yang lain. Dari sini mereka sempat merasa frustasi menduga Amber sudah tewas. Namun Bambi begitu yakin bahwa Amber masih hidup. Dengan hal itu mereka membuat rencana kembali untuk mencari keberadaan Amber yang disembunyikan di ruangan lain. Pasukan pun kini masuk melalui gerbang utama, mengecoh beberapa penjaga dan menghabisinya. Dengan hal tersebut membuat semua rencana kacau karena kini para penjaga dan masyarakat sipil di sana mengetahui mereka sedang diserang. Kekacauan mereka diiringi dengan baku tembaknya para militer Venezuela dan pasukan khusus. Lalu terlihat Prince begitu panik karena dia tidak menemukan Amber di gedung pembuatan narkoba. Dia pun menyuruh para wanita di sana untuk segera pergi dari sana untuk menyelamatkan diri. Bersamaan dengan itu, Graciela bergegas mencari senjata untuk menuju ruangan Amber diamankan dan menyuruh para anak buahnya menjaga ketat.
Rupanya, misi penyelamatan yang dilakukan mereka yang berujung baku tembak ini sudah tersiar di berita, yang mana diberitakan tentara Kolombia menyerang Venezuela. Hal itu pun jelas diketahui oleh Violeta yang langsung bergegas menuju kantornya. Kembali di penjara, nampak para pasukan kini mengetahui Graciela yang tiba-tiba berlari ke sebuah gedung. Bambi pun yakin bahwa Ember ditahan di gedung tersebut. Kini, baku tembak itu semakin parah dan menewaskan banyak nyawa berjatuhan, terutama pasukan bayaran. Hal itu membuat Bambi dan Prince terdesak, bahkan amunisinya pun berkurang begitu banyak. Namun mereka tetap tidak akan mengendurkan serangan jika belum bisa menyelamatkan Ember. Bersamaan dengan itu, Ember menelpon salah satu kapten tentara Kolombia untuk menanyakan peperangan yang kini sedang terjadi. Si kapten menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui apa-apa dan kemungkinan para pasukan yang menyerang Venezuela itu menyamar sebagai tentara Kolombia. Dengan hal tersebut, Violeta sangat yakin bahwa ini adalah kambing hitam dan pasti presiden mengetahui apa yang sedang terjadi. Kemudian di penjara, dalam keadaan terdesak ini Bambi dan Prince tetap nekat untuk melanjutkannya, walaupun dengan sisa-sisa pasukan dan amunisi. Nampak Bambi sudah berhasil menghabisi beberapa penjaga di sana termasuk Graciela. Dia pun menerobos masuk menemukan Ember di suatu ruangan. Tapi Ember meminta agar Bambi tidak menggunakan senjata api untuk mendobrak, karena ruangan itu dipenuhi gas dan bensin. Bambi lalu memutuskan menghancurkan dinding itu manual menggunakan palu besar. Dengan cepat, dia berhasil masuk dan mengeluarkan Ember dari ruangan itu. Bambi sangat bersedih saat melihat Ember yang terlihat begitu trauma. Dia pun segera bergegas membawa Ember keluar dan di sana Prince yang sangat bahagia langsung memeluk Ember. Mereka berdua pun bergegas membawa Ember untuk segera memasuki kendaraan. Di perjalanan menuju mobil, Ember sangat ketakutan ketika melihat banyak orang yang sudah tewas bergelimpangan. Saat sudah berhasil masuk ke dalam mobil, mereka pun bersegera pergi dari sana dan meledakkan tempat tahanan tersebut menjadi reruntuhan. Ember yang menyaksikan itu terkejut lalu terdiam dengan pandangan kosongnya. Scene berlanjut memperlihatkan Ember kini sudah berada di rumah persembunyian bersama Bambi dan Prince. Nampak Ember masih sangat trauma dengan apa yang sudah dia alami. Ditambah masih banyak efek obat-obatan yang disuntikan pada Ember saat ditahan. Prince mencoba untuk berkomunikasi saat memberikan sarapan pada Ember dan mengajaknya melihat pemandangan di luar. Ketika di luar, Ember yang terlihat seperti orang stres itu mencoba terus diyakinkan oleh Prince bahwa dirinya aman dan meminta Ember untuk membersihkan diri. Prince juga ingin menyuntikkan obat penenang pada Ember, namun Ember dengan beringasnya menolak bahkan menyerang Prince. Terlihat Prince begitu bingung apa yang harus dilakukan pada Ember yang kini seperti binatang buas. Bambi meyakinkan Ember untuk bersabar menanganinya karena Ember masih trauma dan Ember masih sangat menyayangi Prince. Di sini Prince merasa terganggu saat melihat rekaman video Ember yang dengan lantangnya mengungkapkan dirinya tidak mencintai Prince sama sekali. Namun lagi-lagi Bambi menenangkannya bahwa itu adalah efek obat yang diberikan para penjaga yang menahan Ember. Berpindah pada Presiden Kolombia yang sedang berpidato menggelorakan semangat pada para tentara untuk menyambut perang melawan Venezuela. Presiden meminta agar seluruh pasukannya itu menjaga kehormatan negara. Tak lama datang Violeta yang berusaha menemui Presiden, namun dirinya tidak diperbolehkan oleh ajudan Presiden untuk menemuinya. Di perjalanan, dari sana Violeta terus menggerutu sembari melihat video wawancara warga sipil yang bersedih pasca baku tembak yang terjadi. Violeta kini mendatangi tempat Bambi dan Prince tanpa memberitahu mereka terlebih dahulu. Bambi pun menceritakan keadaan Ember yang sangat kacau hingga tidak mau makan dan begitu beringas. Dia meminta agar mengajak Ember berbicara dan menyuruh Ember menggunakan obat penenang. Kemudian Violeta menemui Ember. Di sana Ember melihat Violeta ada di bayangannya saat dia diculik di hutan. Ember pun menyimak dan mendengarkan semua perkataan Violeta yang mencoba menenangkan Ember. Tapi Ember tidak bisa melepaskan ingatannya saat dia menyaksikan Hildy tewas atas kesalahannya.
Bahkan tak hanya itu, atas kesalahannya juga Bambi dan Prince melakukan pembantaian demi menyelamatkannya. Mendengar hal tersebut, Violetta langsung membicarakannya dengan Bambi dan Prince tentang pembantaian. Bahkan Violetta mendesak agar Bambi dan Prince mengakui bahwa sebenarnya yang melakukan pembantaian itu bukanlah tentara Kolombia, melainkan mereka berdua. Tapi mereka berdua mengelak dan mengatakan bahwa mereka hanya melakukan misi rahasia. Dengan penuh marah, Violetta pun meminta mereka berdua pergi dari Kolombia secepatnya. Tak lama, datang Amber meminta obat penenangnya untuk dia gunakan. Di malam harinya, Violetta menemui suaminya dan tiba-tiba menanyakan seberapa jauh dia terlibat dalam semua yang terjadi di Venezuela. Ernesto dengan santai menjawabnya bahwa yang terpenting adalah Amber sudah selamat, dan jika ada peperangan itu kemungkinan Kolombia memang menginginkan perang. Violetta tidak sempat dengan apa yang suaminya pikirkan. Dia lalu pergi meninggalkannya. Sedangkan terlihat di rumah persembunyian nampak Amber menyelinap keluar dari sana tanpa diketahui oleh Prince dan Bambi. Lalu saat mereka berdua menyadari Amber tidak ada, mereka pun dengan paniknya langsung mencari Amber di sudut-sudut keramaian. Tapi tidak terlihat Amber di sana. Lalu saat Bambi melihat sebuah gereja, ia pun memutuskan masuk ke dalam dan benar saja Amber ternyata ada di gereja. Bambi lalu menegaskan agar Amber jangan terlihat di muka publik karena mereka kini adalah buronan. Tapi Amber dengan santai malah ingin ditangkap dan bahkan merasa tidak butuh perlindungan lagi dari Bambi. Saat itu Amber ingin meninggalkan Prince. Di sini Bambi menegaskan bahwa Prince sangat mencintai Amber, bahkan rela mengorbankan hidupnya demi Amber dan meyakinkan Amber untuk ikut pulang bersamanya. Tak lama, datang Prince memberitahu untuk segera pergi ke tempat yang sudah disiapkan oleh Mitch. Di sisi lain, Violetta mendatangi sebuah acara yang dihadiri presiden. Violetta nekat langsung menemui presiden dan dengan berani mengancam presiden untuk jujur pada Venezuela bahwa tentara Kolombia tidak terlibat penyerangan pada Venezuela dan pelakunya adalah dua orang Amerika yaitu Bambi dan Prince, yang harusnya presiden menangkapnya. Keesokan harinya rupanya presiden yang tertekan oleh perkataan Violet kini mengarahkan semua tentaranya untuk mencari dan menangkap Prince dan Bambi. Di sebuah pelabuhan, Mitch yang menggunakan perahu untuk menjemput kawan-kawannya itu langsung mengabari berita yang tersiar itu pada Prince agar berhati-hati. Tak lama setelah itu nampak benar saja semua jalan sudah diblokade oleh militer, membuat mereka berdua bingung dan memutuskan mengambil jalan pintas untuk berjalan menuju pelabuhan melalui pasar. Nampak kolonel yang sudah mengetahui mereka bertiga ada di pasar, dia pun memerintahkan pasukannya untuk tidak hanya menangkapnya saja, melainkan membunuh mereka. Terlihat di dalam pengejaran itu mereka begitu sangat berhati-hati karena kini para militer sudah berada di mana-mana. Bahkan mereka pun dengan terpaksa membunuh satu persatu yang menghadangnya. Hingga di ujung perjalanan mereka benar-benar dihadang oleh para tentara itu dan terlihat baku tembak di tengah warga sipil yang menjadi ricuh karena ketakutan membuat situasi pun tak terkendali. Kemudian mereka memanfaatkan situasi tersebut untuk bergegas kabur ke dermaga. Mereka pun berhasil melarikan diri ke rumah persembunyian. Sesampainya di sana mereka pun beristirahat. Kemudian setelah Amber mandi untuk membersihkan diri, dia pun datang mendatangi Prince untuk mengajaknya bicara. Prince memulai pembicaraan dengan menanyakan apa yang harus ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Amber mengungkapkan bahwa setelah berbagai kejadian yang telah ia lewati, kini Amber sudah berbeda dan bukan orang yang dulu lagi. Kini Amber merasa tidak ingin Prince ada di sekitarnya dan tidak bisa jika semuanya seolah biasa saja. Karena nyatanya dia merasa Prince gagal menyelamatkannya saat diculik, hingga Prince menjadikan pertumpahan darah hanya demi Amber, padahal Amber sangat tidak mau hal itu terjadi. Dengan hal tersebut Amber merasa sudah merusak kehidupan Prince yang harus mengorbankan semuanya, sehingga Amber terus diliputi rasa bersalah. Di sini Prince terus meyakinkan bahwa dirinya sangat mencintai Amber, dan semua yang dilakukan itu bukan kesalahan Amber, melainkan Prince benar-benar tidak mau kehilangan Amber.
Tapi Amber benar-benar sudah bulat untuk meninggalkan Prince. Dengan rasa sakit hati yang mendalam, Prince hanya terdiam untuk menerima keputusannya. Keesokan harinya, mereka semua dijemput oleh Mitch untuk pulang. Nampak Amber dan Prince kini dingin tak saling berbicara. Dan film pun tamat.